Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif Kelompok B. Fasilitator Saipuddin Sakbo SPD MPD. Pengajar praktik Erwin Hasman ST Hajar Rasnawiyah Rasak SPD MPD. CGP Nurmayang Sari SPD Instansi Kerja SMPS DDI Polowali. Rahmania SPD Instansi Kerja TK Pembina Matakali. Reski SPD Instansi Kerja SD Negeri 018 Manding. Dan Andi Muhpida Amrin SPD Instansi Kerja SMP Negeri Satap Tappara. Cerita kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolonglah bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah dengan cara Ibu Santi akan memanggil siswi tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kepada Pipi dan Natali. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran? Ya, langkah-langkahnya sudah sesuai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka yaitu mengadakan diskusi kelompok. Yang kedua, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan.
Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni yaitu posisi kontrol teman karena diperkuat dengan kalimat "ayolah tugasnya dikerjakan". Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan selaku kepala sekolah, saya akan menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi dengan cara sepakat yang telah dilakukan Ibu Santi tentang langkah-langkah penanganan murid. Cerita kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Pak Lukman sebagai penghukum. Indikatornya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Contoh pertanyaan: A. Mengapa kamu terlambat? B. Mengapa kamu tidak bersepatu hitam? C. Apa peraturan sekolah? Pertanyaan solusi: A. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? B. Apa yang akan terjadi jika kamu ke sekolah tidak menggunakan sepatu hitam? C. Menurut kamu, seperti apa peraturan sekolah yang telah disepakati? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikannya yaitu kedisiplinan, komitmen, kejujuran. Langkah yang diambil Pak Lukman kurang tepat karena berdampak pada psikologi anak. Cerita kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh dan acuh pada pembelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa?
Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Bagaimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol Ibu Dani pembuat rasa bersalah. Menjawab sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan yaitu rasa kasih sayang, cinta, dan perhatian. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apa kira-kira konsekuensi jika tidak memperhatikan pelajaran pada saat guru mengajar di kelas? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Pertama, mencari informasi kepada Ibu Dani tentang kasus Fajar. Kedua, memanggil Fajar dan menanyakan masalahnya. Ketiga, memantau perkembangan kasus Fajar. Keempat, melakukan monitoring apa yang dilakukan oleh Ibu Dani. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda
gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Anto dan Dino. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Dino diminta untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Sedangkan kekhawatiran Anto adalah takut dimarahi ibunya karena kancing bajunya yang copot. Lalu dikuatkan oleh Ibu Siti dengan memberikan tanggung jawab kepada Dino untuk bertanggung jawab memperbaiki kancing bajunya Anto yang lepas. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan, yaitu bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, peduli, dan mandiri.